Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Ibu-ibu senyumnya bikin Muksin makin betah. Subhanallah, memang apa namanya apa gejolak orang berzikir itu makin hari makin banyak, Pak Quraisy. Ya, walaupun Alhamdulillah. yang banyak mungkin yang terlihat fenomena kita itu makin banyak, tapi lebih banyak yang dalam bentuk lisannya. Lisan ya. Nah, itu dia yang lisan kemudian menyoalkan jumlah gitu ya, ada juga. Tapi yang paling esensi daripada zikir itu kan apa, kualitasnya. Kualitasnya, Ya, betul. seperti apa gitu kualitas zikir itu? Kualitasnya itu atau zikir yang baik itu adalah yang pengucapnya kalau itu dia ucapkan atau pemikirnya kalau itu dia pikirkan adalah merasakan kehadiran Allah. Merasakan kebersamaannya. Kebersamaan Allah itu ada dua macam. Kebersamaan dengan pengetahuannya. Yang kedua, kebersamaan dengan pertolongannya. Nah, kita lihat sekarang. Pengetahuan dan pertolongan. Pengetahuan. Allah tahu siapapun, dimanapun, kapanpun. Bisakah seorang berzikir merasakan bahwa Allah sedang mengetahui dia? Nah, tapi ada yang kedua, pertolongannya. Pertolongan. Allah memberi pertolongan kepada orang-orang yang dicintainya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu mau menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Sebenarnya dalam hidup seorang muslim ini, pertolongan dan bantuan Allah itu terlalu banyak buat dia. Nah, dia rasakan lagi itu. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk menghirup udara. Ini pertolongan Allah. Jadi bukan cuma tahu dia ada, semua dia rasakan nikmat yang ada di sekelilingnya. Itulah zikir yang berkualitas. Nah, karena itu sekali lagi dia bukan hanya ucapan. Ucapan itu yang membantu Anda untuk mengingat. Itu zikir. Jadi tak ada sedikit pun kegiatan dia yang terlepas dari mengingat Tidak Allah. ada sedikit pun, selalu dia. Harus betul tempat khusus enggak, Pak Quraisy? Tempat khusus, tidak ada tempat khusus. Hanya ada zikir-zikir tertentu yang dianjurkan di tempat-tempat khusus. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak dianjurkan untuk mengucapkan dengan lidah, tetapi pikiran tetap harus ke sana. Kalau masuk kamar mandi, ya kan, tidak. Tapi jangan Anda berkata bahwa saya lupa Tuhan saja di kamar mandi, tidak. Anda masih harus ingat. Bisa repot itu, bisa repot. Jadi ada semuanya. Baik Pak Quraisy, saya kasih kesempatan lagi kepada penanya. Silakan. Nama saya Marhumah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Quraisy. Pertanyaan saya, bila kita berzikir sampai menangis, apakah bila ada orang seperti itu, dia sudah dekat dengan Allah? Itu saja. Menangis dalam berzikir itu pertanda dekatkah kita dengan Allah? Saya punya dua jawaban, Bu. Yang pertama, kita dulu harus tahu bahwa dalam salah satu hadis ada dikatakan ada 7 orang atau 7 kelompok manusia yang mendapat perlindungan Allah di bawah singgasananya di hari kemudian di mana tidak ada perlindungan kecuali tempat itu. Salah satu di antara mereka adalah seorang yang menangis walau dia sendirian ketika dia mengingat Allah. Jadi itu menangis. Itu satu. Tapi dia menangis karena takut kepada Allah. Tapi sebenarnya zikir itu memang bisa menjadikan orang menangis dalam proses awal. Tapi proses akhirnya dia sudah tidak menangis, dia sudah tenang. Taksyairu minhu juludul ladzina amanu, tsumma talinu juluduhum. Jadi pertamanya dia takut. Ingat Allah, ya Allah, saya punya dosa, saya punya ini, saya punya ini. Tapi setelah dia banyak berzikir, semakin mengingat Allah, dia terus ingat rahmatnya. Sehingga dia menjadi tenang.
Karena itu saya biasa lihat orang misalnya zikir, meronta-ronta begini. Saya berkata bahwa itu salah satu dari dua. Yang pertama dosanya terlalu banyak. Ya kan? Atau dia pura-pura. Nah, jadi kalau ibu tadi bertanya, orang yang menangis itu sudah tanda dekat kepada Allah, belum tentu. Belum tentu. Karena zikir itu tatmainnul qulub, tenang hati. Kenapa lagi mau menangis? Anda sudah bergembira dengan Allah. Itu zikir. Sekarang kalau di forum-forum besar, kalau ada orang berusaha untuk mengingat Allah, lalu kemudian orang seperti teratmosfer untuk kemudian semua menjadi sedih. Oh, itu wajar saja, sangat wajar itu. Kita itu kan satu orang berteriak di hadapan orang banyak bisa mengundang orang berdemonstrasi bersama-sama. Ya, Itu apa namanya? Begitu juga. Ini saya lihat sedih, menangis, ini menangis, saya larut juga dalam kesedihan. Kecuali kalau di antara mereka yang menangis itu betul-betul ikhlas menangis karena kalau itu Allah yang tahu. Allah yang tahu ya. Baik, saya mau kasih kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan, Ibu. Tengok Bu ya. Sebenarnya dari tadi udah Ana minta begini-begini. maaf sama antum nih. Ya. Ana udah nggak Ya. kuat antum rongrong tiap hari ke rumah Ana. Ya Supaya Allah. Ana jawab pertanyaan antum nih. Ana nggak bisa. Jadi terus teranglah Ana buka aja Pak Quraisy. Jadi Wisnu ini Pak belum berumah tangga. Sampai saat ini dia belum berumah tangga. Fitnah. Sampai dia bilang, Mohsen, Ana nih ibu Ana tiap malam doakan Ana. Terus, tapi tidak juga makbul Ana belum kawin. Ini macam mana doanya ini? Doa seorang tua ini. Ana nggak bisa jawab, Wisnu, Ana bilang. Ana tanyakan bagaimana menurut Pak Quraisy, Pak Quraisy? Tapi Pak Quraisy belum jawab. Yang belum kawin itu dia. Saya tahu dia yang belum kawin. Saya sudah kawin. Ya, jadi rupanya ini dia yang selalu berdoa belum bertemu jodoh. Tapi baiklah, kita itu kekeliruannya adalah dia tidak sabar menunggu terkabulnya doanya. Tuhan memilihkan waktu yang paling tepat. Boleh jadi ente Mohsen, Allah lagi siapkan buat enta satu gadis yang Masya belum Allah. ada di sini, yang itu bakal baik sekali. Jadi Masya ditunda Allah. dulu. Kita harus bersangka baik pada Tuhan, ya kan? Nah, jadi jangan salah satu kesalahan kita dalam konteks doa adalah bahwa kita seringkali cepat-cepat ingin tidak sabar. Padahal Allah menyiapkan buat kita yang lebih baik lagi. Insya Allah segera dapat jodoh. Baik, puas Muksin? Puas Bu ya? Puas ya? Baik ibu-ibu dan pemirsa di rumah, tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.